Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kristina dengan NIM 19041196. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, akan menjelaskan tentang Lean Six Sigma, Supply Chain Management pada studi kasus di PT Semen Indonesia Persero Tbk. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Supply Chain Management yang diampu oleh Ibu Nuri Kartini MT. Metode penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap pengumpulan data dan pengolahan data, tahap analisa, dan kesimpulan. Menurut Casper, Lean Six Sigma Supply Chain Management adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan waste atau pemborosan, yaitu aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah, serta variasi-variasi sepanjang proses supply chain melalui peningkatan terus-menerus atau bisa disebut dengan continuous improvement. Kemudian yang akan mengalirkan produk melalui menarik produk dari pelanggan akhir untuk mengejar keunggulan dalam proses supply chain. Dalam metode ini, hasil pengukuran kinerja dari model SCOR akan menunjukkan titik terlemah kinerja proses inti supply chain PT Semen Indonesia pada konsep manajemen rantai pasok. Titik terlemah ini akan dijadikan target perbaikan dengan menggunakan metode dan konsep Lean Six Sigma, di mana metode ini memiliki langkah perbaikan yang terstruktur dan efisien. Dengan konsep Lean, aktivitas-aktivitas non-value add akan dapat teridentifikasi, serta pemborosan atau waste yang terjadi akan dapat diminimalisasi bahkan dieliminasi. Sedangkan konsep Six Sigma digunakan untuk meminimalisasi variasi produk dan meningkatkan kapabilitas proses sepanjang value stream yang ada serta mengusahakan zero defect. Setelah melakukan pengamatan dan pengambilan data-data pada perusahaan antara lain data supplier bahan baku, data permintaan bahan baku, data produksi tiap bulan, data jumlah defect, dan data aliran proses produksi. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data tersebut untuk kemudian diselesaikan dengan metode SCOR dan Lean Six Sigma. Yang pertama, pada tahap pengumpulan dan pengolahan data yaitu tahap define. Tahap ini berisi tentang gambaran supply chain perusahaan, penggambaran aliran informasi dan aliran fisik exiting pada proses produksi di dalam perusahaan, pengukuran kinerja supply chain perusahaan dengan metode SCOR, menentukan KPI dan pemborosan pada KPI. Adapun langkah yang dilakukan pada proses define antara lain: 1. Menggambarkan aliran proses produksi serta informasi dan aliran fisik. 2. Menentukan dan menvalidasi Key Performance Indicator atau KPI yang digunakan dalam pengukuran kinerja supply chain. 3. Membuat dan memberikan pembobotan terhadap KPI oleh pihak perusahaan dengan metode AHP. Measure merupakan tahap kedua dari siklus DMA-IC yang berkaitan dengan pengukuran. Pada tahap ini dilakukan beberapa pengukuran sepanjang supply chain. Pengukuran yang dilakukan antara lain menghitung nilai aktual KPI dan mengetahui pencapaian nilai KPI. Langkah yang dilakukan pada proses measure antara lain: 1. Melakukan perhitungan nilai kinerja aktual KPI dan membagikan
dengan target perusahaan. 2. Mengidentifikasi waste yang terjadi pada KPI. Analisis langkah-langkah. Analisis yang dilakukan antara lain: 1. Analisis waste yang terjadi di KPI yang tidak mencapai target. 2. Mengetahui penyebab terjadinya waste yang kritis dengan menggunakan diagram Fishbone dan diagram Pareto. Improve merupakan tahap pemberian rekomendasi perbaikan terhadap masalah-masalah yang telah diteliti. Nah, tahap analisa dan kesimpulan. Pada tahap analisa, yang dilakukan analisa penyebab waste, apa saja yang terjadi sehingga mengakibatkan KPI tidak memenuhi target perusahaan. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, berikut merupakan analisa lebih lanjut waste yang terjadi pada KPI proses yang ada di PT Semen Indonesia Persero Tbk. Yang pertama, defect. Defect merupakan bentuk ketidaksempurnaan atau ketidaksesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, waiting. Waiting yaitu merupakan waste yang umumnya dikaitkan dengan proses menunggu kedatangan material, informasi, maupun peralatan yang tidak memberikan nilai tambah. Yang ketiga, tenaga kerja. Faktor utama dalam menjalankan proses produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat, inappropriate processing. Mengidentifikasi inappropriate processing selama pengamatan dalam proses produksi yang terjadi di PT Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, bisa dilihat di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan produk. Yang pertama itu manusia. Manusia biasanya mengalami beberapa faktor. Yang pertama itu ketidaktelitian karyawan, kurangnya keahlian atau skill, penanganan produk tidak sesuai, dan kurang pengalaman. Nah, ada pun faktor dari mesin yaitu kurangnya perawatan atau software mesin, timbangan digital tidak akurat. Dari faktor lingkungan adalah kurang koordinasi antara karyawan. Ada pun faktor dari metode yaitu instruksi kerja kurang terperinci. Yang kedua, metode pemeriksaan yang kurang tepat. Dan yang terakhir, material, yaitu bahan baku semen terlalu panas, komposisi bahan baku yang tidak sesuai, bahan baku dengan kadar yang tidak sesuai. Nah, faktor-faktor tersebut akan menyebabkan kecacatan produk yang dapat menyebabkan waste. Kemudian inilah jumlah waste inappropriate processing pada tahun 2003. Dapat diketahui dari data di atas, waste inappropriate processing yang paling berpengaruh secara signifikan adalah penguji kualitas semen, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian kualitas semen dianggap sebagai critical waste yang menyebabkan kegagalan pada waste inappropriate processing. Improvement. Tahap improvement ini dilakukan untuk menentukan tindakan perbaikan dalam rangka mengurangi waste. Yang pertama, defect. Melakukan training pegawai, perawatan mesin, mengontrol kualitas bahan baku, dan menggunakan metode yang tepat. Waiting. Yang bisa dilakukan atau improvement pada bagian waiting yaitu bagian pembelian harus menetapkan safety stock dan menggunakan safety lead time dengan perencanaan release order lebih awal. Sedangkan untuk improvement pada tenaga kerja yaitu memberikan pelatihan pada pegawai bidang produksi. Dan yang terakhir adalah dari bagian inappropriate processing yaitu melakukan kontrol terhadap supplier, mengenal kualitas bahan baku maupun tentang jadwal pengiriman bahan baku. Kesimpulan,
Hasil dari pengukuran kinerja keseluruhan diperoleh 10 KPI belum mencapai performa yang diharapkan, meskipun hasilnya mendekati target yang ditetapkan, sehingga harus mendapatkan prioritas tindakan perbaikan. Cukup sekian presentasi atau materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang tidak sesuai dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.